Kenapa bisa berbeda objek? Kenapa bisa berbeda imbuhan? Karena dipengaruhi kata Kata kerja. kerja. Dan itu terus banyak baca. Siap. Dan itu harus banyak baca, harus dihafal. Tamam. Sorwer. Iya. Ini yang menurut saya paling sulit aja. Soalnya banyak penafsiran sih. Saya ke untuk ada terus ngikutin pola fiilnya. Wah, luar biasa. Bahkan orang yang bertahun-tahun tinggalan di Turki untuk memakai imbuhan, kapan memakai dan, kapan memakai AE, kadang juga masih salah. Termasuk saya juga sekarang ngomong, sekarang salah-salah memakai imbuhan. Yang seharusnya memakai dan, sekarang memakai AE. Gitu, susahnya gitu. Memang itu pakai feeling dari bahasa Turki. Dan bahasa Indonesia juga, termasuk saya juga kesusahan dalam penyebutan E dan E. Misalnya cepat itu pakai huruf E-nya tipis. Telur E-nya tipis juga ya. Tapi terong E-nya tebal. Teman-teman bisa memperhatikan itu, menyadari. Kalau yang teman-teman ini jawab mungkin via sudah insting ya, kapan pakai E, kapan pakai E. Tapi kalau saya, kalau di Minang itu nggak ada yang huruf E, semuanya E. Jadi kadang saya bilang telur, ban sepeda kempes. Itu saya kadang sering ditertawakan sama teman-teman. Asli Padang ya aja. Iya. Oh, pantas. Semuanya huruf E. Kenapa pantas? Teman saya ada dari situ juga. Logatnya kelihatan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Solusinya berarti banyak baca. Banyak hafal. Nah, tapi santai aja. Yang penting ketika kita baca teks, kita bisa memaknainya. AE dan D, E, I, U. Nah, ketika nih misalnya ada objek, ada tambahan dan den. Nah, kita tahu, oh ini kata kerja setelah ini. Misalnya ada soal kayak ini. Bla bla bla, seni, terus dikasih kosong. Seni titik. A. Seviyorum. B. Hoşlanıyorum. Mana yang benar? Seviyorum. Biasanya soalnya semacam-macam itu. Tamam, anladın mı? Insyaallah anladun. Anladık. Oh, oke. Belum dapat. Yang ke IUU. Ini untuk memperjelas objek. Contoh kalimatnya gini. Pencereyi Cabilin di sini. Bisakah kamu membuka jendela itu? Nah, penjara yang mana? Penjara yang ini sudah jelas. Berarti ketika orang menyebut kalimat seperti ini, kemungkinan besar dia sedang menunjuk bendanya atau bendanya sudah jelas di hadapan mereka. Saya tunjuk penjereyi açabilir misin? Bisakah kamu membuka jendela ini? Atau şu pencereyi açabilir misin? Bisakah kamu membuka jendela itu? Jendela yang mana? Jendela yang itu, sudah jelas jendelanya. Tapi ketika ditulis tanpa
ada imbuhan seperti itu, misalnya gini, penjere aca bilir mesin, jendela yang mana itu nggak jelas. Maka ketika teman-teman menyebut ini penjere aca bilir mesin, bisakah kamu membuka jendela? Berarti kemungkinan besar orang akan bertanya lagi, penjere yang mana, jendela yang mana. Dan ketika orang menyebut ini, jendelanya itu masih genel. Ada banyak jendela nih di ruang ini, jendela yang mana? Bedanya apa? Kalau ada tambah imbuhan e, i, u, atau y, y, u, u, yang pertama itu untuk memperjelas objek, atau yang kedua karena kata kerja tadi. Kata kerja sebumek itu imbuhannya juga i. Seni sebio. Dia untuk memperjelas. Contoh lagi misalnya, kapuye, kapatabilir, sin. Bisakah kamu bu shu kapuye kapatabilir mesin. Pintu itu, bisakah kamu menutup pintu itu? Nah, ketika ada kata tunjuk shu atau bu, pasti ada tambah imbuhan yu, karena sudah jelas. Ini, itu. Bisakah kamu menutup pintu itu? Pintu yang mana? Pintu yang itu. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Kita ada berapa orang? Dari 15 orang yang sering ikut cuman setengah. Dan yang setengah itu pun juga berbagai macam rintangannya. Sinyal lah, ngajar lah, Masya Allah. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Niatnya bagus, Insya Allah. Oke, Mbak Faizah. Yap.